Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iriaji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian offering B11. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi prinsip belajar dan pembelajaran. Anggota kelompok 12 yaitu saya Amelia Kartikasari, kemudian Irana Anwar, dan MGS A. Dahlan Rahmat. Rumusan masalah yang pertama, apa saja prinsip belajar itu? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran? Yang ketiga adalah bagaimana bentuk implementasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi pendidik. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dan macam-macam prinsip belajar. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui implementasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi pendidik. Prinsip belajar ialah petunjuk atau cara yang diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Supriyono 2009 halaman 4-5, prinsip-prinsip belajar ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah prinsip belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Hasil tindakan rasional instrumental, berkesinambungan, fungsional, berakumulasi, aktif, permanen, bertujuan dan terarah, serta mencakup seluruh potensi kemanusiaan. Yang kedua, belajar merupakan proses sistematik yang dinamis, konstruktif, dan organik. Ketiga, belajar adalah bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi peserta didik dengan lingkungan. Selain itu, ada 5 prinsip utama belajar yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah submission, yang kedua organizer, yang ketiga progressive differentiation, yang keempat consolidation, yang kelima integrative reconciliation. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Ada 5 prinsip dalam belajar. Yang pertama, subsumption, yang kedua organizer, yang ketiga progressive differentiation, yang keempat consolidation, dan yang terakhir adalah integrative reconciliation. Yang pertama adalah subsumption, proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah dimiliki. Yang kedua, organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba digabungkan dengan pola ide-ide lama. Yang ketiga, progressive differentiation. Secara umum, harus terlebih dahulu muncul sebelum kepada bagian yang lebih spesifik. Yang keempat, consolidation, yaitu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pelajaran berikutnya. Yang terakhir, integrative reconciliation. Pelajaran baru yang dipelajari harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah prinsip belajar dan pembelajaran. Roosevelt 1980 dalam Jufri 2013 mengemukakan ada 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran membentuk kreasi lingkungan yang dapat mengubah struktur kognitif peserta didik. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada 3 tipe pengetahuan, yaitu pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Yang ketiga adalah proses pelaksanaan pembelajaran guru harus melibatkan peran lingkungan sosial. Melalui pergaulan dan hubungan sosial, peserta didik akan belajar lebih efektif jika dibandingkan dengan proses belajar yang menjauhkan peserta didik dari lingkungan sosialnya. Selain prinsip-prinsip tadi, ada juga prinsip belajar dan pembelajaran secara umum, yaitu prinsip kesiapan atau readiness, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga
prinsip persepsi dan keaktifan. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Prinsip ketujuh, yaitu belajar kognitif. Prinsip delapan, prinsip belajar afektif. Yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Dan yang terakhir adalah prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Mas Agus Ahmad Dahlan Ramadan. Di sini saya akan coba untuk melanjutkan presentasi dari dua teman saya sebelumnya, Idiana dan juga Amel. Di sini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk mengetahui sebenarnya apa sih bentuk implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi pendidik. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa dari teman-teman masih sedikit kadang keliru gitu, mana untuk bedain mana pendidik dan peserta didik. Yang namanya pendidik itu adalah guru atau yang memberikan ilmu, yang memberikan yang mengajak, yang memberikan ilmu kepada peserta didik gitu ya. Ya contohnya kayak guru, dosen gitu ya. Adapun peserta didik itu yang mendapatkan ilmu atau yang mengikuti kegiatan untuk bisa menyerap ilmu dari pendidiknya. Ya, contohnya itu yang kayak siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi. Nah, tentu sebagian besar dari kita kelak akan menjadi pendidik, dan perlu digarisbawahi, pendidik itu bukan cuma seorang guru doang, gitu ya. Bukan cuma jadi dosen, tapi semua dari kita tuh bakal jadi pendidik di masa depan yang akan datang. Semua orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya kelak. Kan ada tuh pepatah yang mengatakan, seorang ibu adalah sekolah pertama anak-anaknya kelak. Nah, jadi jangan menutup mata untuk mengetahui implikasi ini, atau jangan istilahnya berpikir nggak mau jadi tenaga pendidik gini-gini hidupnya kurang makmur, jangan gitu ya. Tujuannya ya kita paham prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran itu untuk mengajak atau bisa mencetak generasi-generasi unggul di generasi yang akan datang gitu, untuk penerus-penerus kita di masa depan gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk. Poin-poin dari bentuk implikasi prinsip belajar dan mengajar itu, yang pertama, menggunakan media serta materi yang sesuai bagi anak didik gitu. Banyak sekarang media yang udah bisa kita gunain, apalagi di era teknologi gitu ya, nggak monoton atau nggak terlalu membosankan. Banyak kita harus bisa kreatif jadi seorang tenaga pendidik agar bisa mengajak peserta didiknya itu untuk mengetahui hal-hal yang mereka belum ketahui dengan cara yang baru, inovasi gitu, yang nggak membosankan. Kemudian mengadakan tanya jawab nih serta diskusi. Kayak sekarang contohnya kan kami presentasi, nanti bakalan ada diskusinya gitu kan. Ini nih, itu tuh sebenarnya untuk melatih nalar kritis seorang peserta didik gitu, untuk melatih keaktifan, keberanian gitu, untuk mengatur analogik berpikir, kerangka pola pikir seorang peserta didik dalam beretika akademik ya. Kemudian poin ketiganya, kita seorang pendidik itu seharusnya melibatkan siswa mencari informasi di luar kelas gitu. Enggak, misalnya contohnya gini, ada seorang mahasiswa dari fakultas keolahragaan. Ini mohon maaf, bukan untuk mengunggulkan atau menjatuhkan antara satu dan yang lain ya, misalnya keolahragaan. Nah, apakah mungkin anak-anak FIK itu nggak boleh melihat dunia luar tanpa, ya mereka harus mentok di situ aja gitu, harus mentok di situ doang gitu, harus ngelihat ya olahraganya gitu kan. Seharusnya mereka juga harus bisa diajak ke dunia luar gitu, untuk ngelihat, agar mereka bisa terjun ke lapangan di dunia profesional, dikasih tahu nih gini-gini, misalnya ditunjukin nih ada sesuatu di luar kelas kok fakultas ilmu keolahragaan yang mereka belum dapat. Contohnya di
kelas sastra Inggris gitu ya. Karena mereka kalau misalnya punya cita-cita yang tinggi untuk go internasional, mereka harus memiliki basic language, yaitu bahasa Inggris. Di mana peradaban zaman sekarang, semua rata-rata manusia di muka bumi ini, di dunia, sebagian besar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional umat manusia. Nah, itu tadi kita harus bisa ngajak peserta didik untuk mengetahui hal-hal yang berada di luar kelas agar mereka bisa memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki mindset yang jauh lebih intelektual gitu. Oke, poin selanjutnya merancang pelaksanaan pengulangan, karena otak manusia ini kadang mempunyai keterbatasan, jadi nggak ada salahnya kita ngajak mereka untuk ngulang gitu ya, supaya lebih lengket di kepala dan lebih memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian selanjutnya setelah pengulangan, prinsip pelajaran pembelajaran bagi pendidik itu boleh memberikan tugas untuk siswa serta menyimpulkan isi pelajaran. Jadi kita tuh dikasih tugas sama tenaga pendidik itu sebagai bentuk kepedulian mereka atau kepedulian kita kelak nanti untuk mereka para peserta didik untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab dan amanah menyelesaikan dengan baik dan benar. Itu salah satu bentuk cara mendidik karakter para peserta didik gitu. Dan kita bisa nyimpulin di materi tersebut supaya kita tuh bisa paham gitu sebenarnya apa yang kita lagi bahas pada pertemuan atau materi kali ini gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya teman-teman. Kemudian membagikan hasil kerja siswa. Nah, hasil ujian gitu ya. Itu juga prinsip bagi peserta tenaga pendidik. Kemudian ini yang penting, mengenali karakteristik setiap siswa. Sebenarnya kan agak rancu gitu ya, satu orang tenaga pendidik untuk bisa ngenalin beberapa karakteristik para siswa-siswinya gitu. Yang mungkin satu kelas itu isinya 30-40 orang, sedangkan tenaga pendidiknya cuma satu, kadang gitu ya. Ini sebenarnya banyak yang lebih wabil khususon gitu, yang lebih khusus untuk para guru di bidang bimbingan konseling mungkin, tapi nggak harus tenaga pendidik yang ada di bidang tersebut gitu. Kita sebagai tenaga pendidik minimal bisa tahu gitu karakteristik masing-masing siswa-siswi, karena setiap manusia itu memiliki latar belakang, pola pikir yang berbeda-beda. Kita harus bisa memaklumi dan memahami mereka. Kemudian selanjutnya, prinsip pendidik secara langsung memberikan pengajaran kepada peserta didik. Kita langsung ngasih contoh yang baik gitu untuk peserta didiknya gitu. Kita harus bisa ngasih contoh lebih awal ini loh yang baik. Kemudian yang terakhir nih, poin terakhir. Pendidikan bukan hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai manajer. Ini juga salah satu bentuk implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi pendidik gitu ya. Enggak cuma bagi fasilitator, mungkin iya beberapa di kampus-kampus di luar negeri, mungkin mereka para tenaga pendidik itu cuman jadi fasilitator doang gitu, cuman nyuruh ini itu, tapi sebenarnya di balik kata fasilitator itu tenaga pendidiklah yang mengatur manajemen bagaimana anak-anak didik peserta didiknya itu bisa paham, mereka bisa jauh lebih mengenali materi, mereka juga bisa lebih memahami apa yang seharusnya mereka ketahui tanpa harus dikasih tahu satu persatu. Sebenarnya tujuan tenaga pendidik itu melatih keaktifan serta analogik berpikir kritis para peserta didiknya. Oke, mungkin cuman ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Mungkin saya bisa kasih kesimpulannya dari penjelasan dua teman saya sebelumnya, dan saya juga sedikit menjelaskan tadi di akhir, dan kita sudah
mencapai pada kesimpulan, yang mana artinya sebentar lagi presentasi akan ditutup dan akan diadakan kolom diskusi. Oke, sebelum kita mengadakan diskusi, izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa poin yang penting yang telah kami sepakati dari kelompok 12, yaitu ini saya coba bacakan. Dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di dalamnya terdapat prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Secara umum, prinsip belajar dan pembelajaran adalah prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi dan keaktifan, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer, retensi dan tantangan, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar efektif, proses belajar psikomotor, dan prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan pada proses belajar dan pembelajaran agar prosesnya menjadi maksimal. Oke, ya teman-teman mungkin juga bisa baca di situ dan sudah kami jelaskan dari slide pertama hingga akhir. Kami tahu masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun pemahaman dari kami, maka dari itu kami mengizinkan teman-teman dan para penonton semuanya yang menyaksikan dan menonton, yang telah menyisihkan waktunya untuk menyelesaikan tayangan video ini hingga akhir, untuk coba mencari nalar kritis teman-teman untuk berdiskusi di kolom komentar bawah, agar kita bisa sama-sama belajar dan mencapai hasil yang maksimal pada materi pertemuan kali ini. Saya mewakili kelompok 12. Kami pamit undur diri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih banyak telah menonton dan menyaksikan presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.